Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan, kembali pagi hari ini kita bersyukur dan bersuka cita karena ada kuasa Tuhan, bukti pemeliharaan Tuhan yang senantiasa Dia nyatakan bagi setiap kita. Di mana pagi hari ini kita masih boleh ada waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Walaupun hanya lewat online, tapi saya percaya kehadiran Tuhan ada saat ini bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita mau bawa hati kita pagi hari ini untuk kita mau datang kepada Tuhan, mempersembahkan setiap pujian, pengagungan kita hanya kepada Dia. Sebab hanya Tuhan yang layak disembah, layak menerima segala pujian dan pengagungan pagi hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Kembali kita naikkan pujian ini. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. layaklah Tuhan, Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. haleluya. Kami menyatakan Hosana hanya bagimu Sang Raja. Haleluya. Oh, haleluya. Mari sama-sama di hadapan Tuhan katakan Hosana, 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 Hosana,
Tuhan. Naikkan pujian dan sembahmu. Haleluya Yesusku, kami menyembahmu. Sebab Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, terima kasih Yesusku. Oh, haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang layak. Layak terima segala hormat dan kemuliaan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulialah. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahan. Haleluya. Dulu sekarang Raja atas segala raja, namamu besar termulialah. Sekali lagi dengan segenap hatimu. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Oh, namamu Tuhan, namamu besar. Namamu besar, namamu besar, termulia. Sebab hanya namamu yang termulia Tuhan. Nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang sanggup memberikan pemulihan dan kesembuhan atas setiap kami yang percaya. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah pagi hari ini kami terus menikmati Engkau. Kami terus penuh sukacita, memuji meninggikan Engkau. Sebab Engkau Tuhan yang baik. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau tetap Tuhan yang baik dan teramat baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Kita percaya kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan, amin. Amin. Biarlah dari mulut kita yang berdasar dari hati yang paling dalam yang mengasihi Tuhan, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Ya. Hey. Oh. Mari kita sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Tiada berkesudahan, Amin. kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. sama-sama katakan Tuhan Yesus baik, ya. sungguh amat baik, Oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Katakan sungguh amat baik. untuk Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, amin. selalu baru rahmat-Mu bagi. Hari berganti hari, Hari
lahir di hidupku. Mari katakan, Tuhan Yesus baik, amin. sungguh amat baik, Haleluya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita mau nyatakan di hadapan Tuhan bahwa Dia baik, Dia sungguh baik dan teramat baik. Haleluya. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Oh, Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. sungguh amat baik, Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya dan untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan pesan pengembalaan dari Pastor Andre Montolalo. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kembali kita mau belajar sesuatu pada minggu ini, yaitu di dalam bulan keluarga. Ada satu topik yang berkata bahwa aktivasi pemimpin muda bagi Kristus. Untuk melakukan semuanya ini, ada satu kunci yang paling penting, yaitu kepercayaan. Jadi ada satu pribadi yang perlu mempercayakan, tapi ada satu pribadi juga yang dapat dipercaya. Kalau ini terjadi, maka proses daripada mengaktifasi pemimpin muda bagi Kristus ini dapat terjadi. Di sana ada yang namanya unsur pemuridan, di mana ada orang yang mengajarkan dan ada juga orang yang mau belajar, sehingga dia belajar apa yang diinginkan untuk dilakukan di dalam kehidupan, sehingga estafet ini terjadi dengan baik. Dan kita bisa belajar bagaimana menjadi seorang prajurit yang penuh disiplin, dengan penuh obedience, dan juga dengan siap untuk melakukan segala sesuatu. Kita juga belajar untuk menjadi orang yang terus terbuka bagi pengajaran-pengajaran yang diterima. Biarlah kita juga bisa belajar bersabar seperti petani yang terus dengan sabar menunggu hasil. Berarti ada satu proses yang harus terjadi. Kita nggak bisa instan, tapi semua itu dibentuk, diajarkan, dilatih. Sama juga seperti olahragawan yang mengikuti aturan baru bisa mencapai satu hasil yang baik. Baik, kita sediakan hati, belajar, dan terima kebenaran firman Tuhan dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita percaya bahwa setiap kita adalah keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Untuk itu mari kita mau memberikan kehidupan kita, keluarga kita, untuk kita bawa terus untuk melayani Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami menyatakan melalui pujian ini bahwa bersama keluarga kami mau melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu
bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Kami datang Di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. bersama-sama katakan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, Mengasihi-Mu, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala, bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. mari katakan di hadapan Tuhan. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Oh, oh, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Oh, bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Haleluya. Engkaulah segalanya Tuhan. Engkau yang terutama di hidup kami, di keluarga kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ini menjadi doa setiap kami Tuhan. Dan biarlah setiap kami Tuhan, terutama keluarga demi keluarga, kami selalu berkomitmen untuk senantiasa membawa hidup kami, keberadaan keluarga kami, untuk terus
mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman. Dan kami siap menerima firman. Di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, dan pada saat ini kembali kita akan memasuki topik daripada keluarga, tema keluarga, di mana kita sama-sama mengikutinya selama beberapa pekan ini. Dan di minggu ketiga ini kita berbicara tentang bagaimana membangkitkan sebuah generasi, yaitu membangkitkan pemimpin-pemimpin muda. Dan kita akan mengikutinya karena kegerakan-kegerakan besar itu terjadi dimulai dengan generasi muda yang berbicara tentang Kristus di masa lalu maupun masa kini. Dan kita percaya, kita belajar dari para tokoh-tokoh yang ada, kita tahu tentang tokoh daripada kebangunan rohani yang kita kenal, yang baru kembali pulang ke rumah Bapa di surga, seorang tokoh yang luar biasa yang bernama Billy Graham. Itu mengalami namanya perubahan, perjumpaan pribadi melalui pelayanan di tenda, satu kebangunan rohani yang dilakukan oleh Mordecai Ham. Dan Mordecai Ham sendiri itu mengalami namanya perubahan dalam hidupnya ketika dia ada di sebuah KKR Billy Sunday. Sementara Billy Sunday itu juga mengalami perubahan oleh karena Wilbur Chapman. Dan Wilbur Chapman itu diubahkan dari pelayanan Dwight L. Moody. Sementara Dwight L. Moody itu diubahkan ketika dia mendengar gurunya, yaitu guru sekolah minggu namanya Edward Kimball. Luar biasa bukan? Jadi kita tahu ada kegerakan-kegerakan yang dahsyat, dan kita percaya ini sedang terjadi dan bergulir terus dari masa lalu sejak Yesus sampai hari ini. Begitu juga di Perjanjian Lama, kita melihat bagaimana orang-orang mempersiapkan. Contoh yang paling sering kita dengar adalah Elia dengan Elisa. Kita tahu itu Musa dengan Joshua dan seterusnya. Banyak sekali yang sedang dipersiapkan. Jadi bukan hanya masa kini, tapi dari sejak Perjanjian Lama, Perjanjian Baru sampai hari ini. Oleh karena itu, kita mau belajar sama-sama bagaimana sih supaya kita bisa membangkitkan sebuah generasi. Dan kita percaya generasi yang akan dibangkitkan diambil dari 2 Timotius 2 ayat 1-6, dan kita melihat kegerakan-kegerakan besar yang dimulai oleh karena orang-orang muda menerima kesempatan. Karena itu mari siapkan diri kita mau sama-sama mengikutinya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Dimulai dari 2 Timotius 2 ayat yang pertama. Ayat ini berbicara tentang ketika Paulus berbicara pada anak rohani yang bernama Timotius. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Menarik ya. Jadi rupanya kekuatan daripada anak muda, dikatakan orang-orang itu adalah yang menjadi ciri khasnya adalah kekuatannya katanya. Fisiknya, usia fisik yang masih bisa untuk melakukan berbagai hal. Tapi dari ayat ini berbicara sesuatu yang berbeda yang perlu kita pahami sama-sama. Jadi bukan hanya anak muda, tapi kita semua dalam Kristus. Karena ini dikatakan jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Yesus Kristus. Jadi kita semua tetap bisa kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Mengapa demikian? Karena sumber kekuatannya bukan kekuatan manusia, tapi Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan kita. Yang setuju, yang sama-sama mengikuti ini boleh bilang sama-sama yes, amin, amin. Dan kita percaya ini yang sedang terjadi. Yang menarik, Paulus mengatakan demikian, memerintahkan jadilah kuat kepada Timotius. Apa sih yang menjadi rahasia jadilah kuat? Bagaimana caranya supaya jadi kuat? Dan Daud itu mengangkat satu tema yang menarik, diambil dari Mazmur 103 ayat 1-5. Ia mulai dari sebuah kata-kata pujian yang dia tulis kepada Tuhan. Yang menarik adalah dia utarakan kepada Tuhan bagaimana kita bisa kuat, mengetahui bahwa yang menjadi kelemahan manusia itu apa sih? Ketika kita punya rasa bersalah, ada dosa, ada himpitan, ada tekanan, kita jadi lemah. Kita jadi nggak tahu harus bagaimana. Dan yang menarik, Daud mengutarakannya,
tenang, ada Tuhan, dan dia menguatkan dirinya bukan dengan kekuatan fisiknya, tapi dia menaruh dirinya di dalam tangan Tuhan. Nah, saya ingin rephrase sedikit dari Mazmur 103 ini, yaitu kata-kata Daud yang mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dia mengajak dan membawa dirinya untuk terus memuji Tuhan. Dia terus mendorong dirinya, jiwanya untuk mengarahkan pikirannya, hatinya kepada Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Biarlah kita tidak melupakan kebaikan Tuhan. Dari sejak kita lahir sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan yang berikutnya dia katakan, dia yang mengampuni segala kesalahanmu, menyembuhkan segala penyakitmu. Apapun yang sedang kita alami, ada Tuhan yang mengampuni segala kesalahan kita, yang juga menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Dan yang keempat itu ayatnya mengatakan gini, dia menebus hidupmu dari lubang kubur, memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, dan dialah yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu jadi baru seperti burung rajawali. Luar biasa ya. Jadi ada beberapa kata yang muncul, kalau di bahasa Inggris itu mudah dihafalkannya ya. Jadi dikatakan he forgive, jadi dia mengampuni, dia menyembuhkan, he heal us, redeem, dia juga yang menebus, he crown us, dia memahkotai, he satisfies, jadi dia yang memuaskan hasrat kita, dan he renew, dikatakan he renew, dia yang akan memperbaharui kekuatan kita, jiwa kita, seluruh keberadaan kita. Siapa yang melakukan ini? Yesus. Dan ini menarik, karena hanya Tuhan yang mampu memuaskan hasrat kita, memuaskan kerinduan kita untuk segala sesuatunya. Karena itu mari terus kita mau datang mendekat kepada Tuhan, karena untuk memperoleh kekuatan, ternyata yang pertama tadi Paulus bilang, bagaimana membangkitkan? Mari bangkitkan, sadarkan, ini adalah generasi yang dinamakan sebagai generasi kasih karunia. Kita mengalami kasih karunia, dan kita juga akan menularkan kasih karunia. Biarkan kita juga mau menjadi generasi yang menyadari ada kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena di sini dikatakan di ayat yang kelima, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu jadi baru seperti pada burung rajawali. Nah, yang menarik, kenapa rajawali gitu? Nah, rajawali ini ternyata, kalau kata-kata dia memperbaharui dari bahasa Ibrani itu bicara heret. Dan heret ini bicara tentang rebuild, repair, akan dibangun ulang, dibentuk ulang, diperbaharui segala sesuatunya. Jadi apa yang salah itu diperbaiki gitu. Segala sesuatu yang hancur itu diperbaiki. Raja Wali itu ternyata punya kebiasaan, kalau orang tanya Raja Wali itu bisa lelah nggak sih? Ya sama seperti kita juga bisa lelah, Raja Wali juga bisa lelah. Tapi yang jadi rahasianya rupanya, setiap kali dia mengalami kelelahan, dia akan mengangkat tubuhnya itu menghadap kepada sang surya itu. Jadi dia akan berdiam diri dan menyerap energi matahari. Dan bukankah kita juga perlu mendekatkan diri kita kepada Tuhan? Sebab sang surya kebenaran itu adalah Kristus. Biarkan kita mau bergaul karib dengan Tuhan, karena Tuhan adalah sang surya kebenaran. Raja Wali juga punya kebiasaan unik. Setiap musim semi, itu dia akan mencari tempat yang tinggi, yang terjal, dan dia akan berdiam diri lalu menghadap kepada matahari, dan dia membiarkan gitu berdiam diri seperti itu, lalu bulunya itu akan rontok. Misalnya Raja Wali yang sudah tua biasa melakukan itu, paruhnya bengkok, dia akan menghadap dan bulunya dari ujung kepala sampai ke ekornya itu semua rontok gitu. Dan waktu dia menanti itu biasanya dia pecahkan ininya, paruhnya yang mulai bengkok, karena dia nggak bisa makan dengan itu. Dan dia akan diperbarui, akan mulai tumbuh lagi, bulunya tumbuh, semua tumbuh, dia hanya menghadap, dia berdiam diri. Menarik bukan? Dan Tuhan mengatakan, jadilah seperti Raja Wali.
bagaimana cara yang kuat? Mari mendekat kepada Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Mari kita mau miliki hubungan yang luar biasa dengan Tuhan, karena kita percaya Tuhan Yesus itu yang akan membuat segala sesuatu yang menjadi utuh. Ada yang namanya wholeness terjadi atas kehidupan kita, ada sukacita, ada damai sejahtera, segala hasrat kita dipenuhi di dalam hadirat Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita mengalami perjalanan ini dan mengalami yang namanya kekuatan? Tidak ada cara lain, datanglah pada Yesus. Dan biarkan di situ kata-katanya adalah Raja Wali itu harus melakukan itu karena dia tidak bisa dengan sayap yang lama, dia tidak bisa mencari makanan. Paruh yang lama tidak bisa untuk mengambil makanan. Karena itu makanan ini bicara sesuatu yang menarik buat kita. Makanan bicara, kita butuh makanan untuk hidup kita. Bukankah Yesus disebut sebagai roti surgawi? Biarlah kita selalu mau tinggal di dalam hadirat Tuhan, makan makanan rohani sehingga kita mengalami disegarkan. Baik, yang kedua, apa sih yang terjadi ketika kita mau membangkitkan generasi? Tadi yang pertama, sadarkan generasi ini, baik diri kita adalah generasi kasih karunia. Berikutnya membangkitkan, ini adalah generasi kasih karunia. Yang kedua, generasi di ayat yang kedua itu Timotius menerima dari Paulus perkataan seperti ini. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar. Ini bicara tentang apa sih? Generasi yang siap dan cakap untuk memuridkan. Kita memuridkan, maka generasi di bawah kita akan memuridkan. Karena anak itu belajar untuk mengikuti perilaku daripada orang tuanya. Jadi kita juga harus menerapkan satu teladan yang memuridkan, bersaksi dan menginjil itu biasa kita kerjakan. Sehingga generasi berikutnya juga melihat, oh dia juga melakukan yang sama dan dia akan juga dipercayakan itu. Bagaimana ayat ini bicara tentang rantai, satu mata rantai, karena Paulus memuridkan Timotius. Timotius diminta untuk melatih dirinya sehingga dia bisa memuridkan orang yang dia pandang bisa cakap untuk mengajar. Setelah dia memuridkan orang yang dipandang cakap mengajar ini, orang tersebut akan memuridkan yang lainnya. Jadi seperti rantai yang tidak putus. Dan biarkan ayat ini mengingatkan kita perlu saling menopang satu dengan lain, bahu membahu menjadi satu mata rantai yang tidak putus, karena yang bagian ujungnya itu Tuhan sendiri yang menguatkan rantai-rantai itu. Biarlah kita mau terus membangkitkan semangat kita maupun generasi di bawah, karena mata rantai yang tidak putus itu menyebabkan terjadinya yang namanya estafet. Satu hal yang luar biasa akan terjadi, kepemimpinan yang bergulir dan akan berjalan dengan baik. Yang terakhir, itu dikatakan di generasi yang akan dibangkitkan, bagaimana caranya adalah supaya mereka disadarkan pentingnya melayani. Ayat 4-6 itu bicara, Paulus memberikan contoh melalui 3 gambaran. Yang pertama dia mengatakan bahwa seperti prajurit, lalu seperti olahragawan, dan seperti petani. Apa sih yang dimaksud dari ini? Bicara tentang prajurit, ini bicara tentang siap menerima perintah-perintah daripada komandan. Bicara tentang olahragawan, itu selalu punya disiplin, keteraturan, ada aturan-aturan, dia siap untuk mengikuti aturan yang ada. Bicara tentang petani, itu bicara tentang kesabaran, karena petani itu menaburkan benih lalu menunggu hasilnya, sehingga dia sabar untuk bisa menantikan hasil dari apa yang dikerjakan. Bagaimana dengan kita semua? Saya percaya ini musim dan waktunya kita perlu namanya melakukan hal-hal ini. Sadari bahwa ini adalah waktu-waktu yang luar biasa untuk kita terus menggulirkan yang namanya sesuatu hasrat daripada Tuhan, sehingga terjadi kegerakan-kegerakan. Kitalah generasi yang dipenuhi dengan kasih karunia. Biarkan itu juga mengalir kepada generasi berikutnya. Mereka juga mengalami kasih karunia. Mereka juga akan siap yang namanya untuk supaya mereka
bisa memuridkan, bersaksi, dan melakukan hal-hal seperti itu karena mereka juga diajar untuk mengajar. Kita melatih untuk mereka juga kembali bisa setelah dilatih melatih yang lain. Dan yang terakhir, kita menunjukkan dedikasi dalam pengabdian dan pelayanan, maka generasi berikut juga akan menunjukkan pengabdian dan pelayanan. Biarlah kita mau datang kepada Tuhan mengetahui ada hal-hal yang dahsyat yang terjadi, karena inilah saatnya. Jangan tunda, tapi ini waktunya. Saya ingin berdoa buat kita semua. Mari kita satukan hati. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena Engkau luar biasa bagi kami. Ini waktu dan musimnya di mana kami ya Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau hari-hari ini. Kami yang sudah dilatih, kami akan melatih, kami akan mengajar yang lain supaya mereka juga kembali menularkan hasrat yang sama untuk mengajar dan melayani. Karena mereka menyadari mereka hidup dalam kasih karunia. Hari ini juga ya Tuhan kami datang buat orang-orang yang merasa tidak memiliki pengharapan, putus asa. Kami mendengar firman-Mu mengatakan supaya kabar baiknya adalah Engkau adalah Tuhan yang mau mengampuni segala dosa kesalahan. Engkau menebus kami, Engkau memahkotai kami, dan Engkau juga Tuhan yang mau memberkati kehidupan kami dengan hal-hal yang luar biasa supaya kami bangkit menjadi pemenang untuk memenangkan yang lain lagi. Yang terikat dibebaskan, karena kami yang dulu terikat sudah dibebaskan oleh Tuhan, kami akan membebaskan yang lain. Kami datang kepadamu Tuhan, memberikan diri kami untuk dipakai oleh Tuhan. Dan bagi kami saat ini Tuhan yang masih ragu-ragu dengan panggilan kehidupan kami, hari ini kami mau datang kepada Tuhan. Saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu yang baru mendengar ini, biarlah kita membuka hati bahwa Yesus itu Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau menyatakan bahwa Tuhan, mari masuk dalam hatiku, jadilah Tuhan, jadilah Raja dalam hidupku. Aku mengakui aku orang berdosa, aku butuh juru selamat. Itu sebabnya aku mengundang Engkau dan mengakui segala dosa kesalahanku akan ditebus, diampuni oleh darah Yesus yang sudah dicurahkan di atas kayu salib. Aku diampuni, aku menerima janji-Mu ya Tuhan, dan mulai hari ini Engkau akan menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupanku. Amin. Dan biarlah saat ini buat setiap kita boleh sama-sama mengatakan puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Saat ini kita sama-sama tutup ibadah kita dengan bersyukur. Bapa, kami datang kepadamu, kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk hari di mana kami tetap boleh mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan yang mengarahkan kehidupan kami. Kami mau menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang bertanggung jawab atas keluarga. Juga sekaligus kami bertanggung jawab atas panggilan Tuhan, atas hidup kami untuk melayani-Mu Tuhan. Saat ini biarlah itu boleh memberkali kehidupan kami. Kami terima kebenaran firman-Mu, kami mau belajar untuk melakukannya. Kiranya berkat Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini biarlah setiap umat Tuhan dimanapun mereka ada saat ini, Tuhan, berkat Tuhan dicurahkan atas setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Umat yang dikasih Tuhan, percayalah bahwa Tuhan sudah memberkati kita dengan melimpah. Oleh sebab itu jadilah berkat kemanapun Tuhan utus engkau. Jadilah berkat dimanapun engkau ada. Jadilah berkat di rumah tanggamu. Jadilah berkat di tempat usaha, pekerjaan, dan studimu. Jadilah berkat di sekelilingmu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji namamu. Saat ini terima berkat yang melimpah itu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang bersyukur dan percaya katakan amin.